Salafi saudara kita, Jamaah Tabligh saudara kita. Ya kebaikan, jangan keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini Pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri di sini Pak. Jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kajian hebat, Salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang otot. Ada Jamaah Tabligh kerja yang ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat Pak. Ustaz nggak bisa buat, nggak berani Pak. Kalau saya nikah saya bukan ustaz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama. Saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang. Saya lagi jauh nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikuti kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, "Hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu." Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya katanya. Angin-angin gitu. Iya, longgar. Soal kenapa? Ini cara pakainya. Bukan orang Islam aja Pak. Yesus baju kayak gini Pak. Dia tahu. Ada kerja bagi-bagi tugas Pak. Bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa kerjakan orang tabligh. Datang ke rumah. Berani Pak? Tutup rumah orang Pak? Nggak berani Pak. Orang tabligh sebut tinggi apapun tiang rumah orang Pak. Apa? Setinggi apapun pagarnya dia gentar Pak. Assalamualaikum. Keluar orang. Halo kamu. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, kita saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Pak. Udah, sunnah ya Allah, makasih Allah, makasih. Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Itu tabligh spesial. Anda tanya hadis nggak ngerti mereka, kecuali ulama-ulamanya. Mana tuh? Kelebihannya di sana. Dia carikan guru, kalau kata apa? Guru kita, Ustaz Nuruddin Al-Banjari di Bogor. Kerjanya orang-orang tabligh itu mengajak orang dari neraka ke pintu surga. Kerjanya para ulama, orang-orang ahli ilmu mendorong orang dari pintu surga ke dalam surga. Nah, kerjasama Pak ya. Jangan antum lagi satu nyalahkan kamu ngapain keluar-keluar. Kalau antum nggak bisa keluar sebagai orang tabligh, bantu orang keluar minimal dengan doa. Ini dakwah. Dakwah itu bisa dibuat dengan segala cara. Profesi kita, orang kantoran dakwah di kantor, petani dakwah di sawah, pedagang dakwah di pasar. Seniman-seniman dakwah dengan karya-karya positifnya. Jangan dihujat juga Pak. Gak semua orang bisa bernyanyi. Kemarin saya ketemu kawan di Bali, tukang bikin tato Pak. Siapa namanya lupa. Saya posting di Facebook sini. Tukang bikin tato full badannya. Dia mu'alaf masuk Islam. Saya tanya kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang saya masuk Islam pertama gara-gara mendengar syair lagunya Tombo Hatinya Mas Opik. Itu syair Pak, Mas Opik yang bikin nadanya, tapi liriknya Sunan Kalijaga yang buat tuh. Ternyata kalau kita berkarya dengan niat itu hidayah, itu dakwah hati mulia, orang bisa dapat hidayah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya, muazzin berdakwah dengan azannya. Tukang pijit berdakwah dengan pijitannya. Saya pernah ketemu satu tukang pijit refleksi hadir mulia dapat hidayah. Gara-gara apa? Kenapa kamu dapat hidayah? Saya mijitin ustadz itu katanya. Banyak orang saya pijit kalau dia kesakitan dia tidak aduh. Tapi giliran ustadz itu dia kesakitan dia bilang Allah. Saya bilang saya pengen belajar agama habis itu Pak. Setelah itu dia mijit setiap bijak orang dakwah Pak. Tak kalau sakit ucap Allah Pak ya. Allah. Dia dakwah dengan pijitannya. La ilaha illallah. Saya punya pengalaman pernah dakwah Pak di Bali, karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada petunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung, tidak ada orang Islam, sedikit, ada musola kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Oh maaf Pak, kami dari masjid, kami sudah rombongan, kita lagi itikaf di masjid. Kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid lagi makan-makan, kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama. Siap sebentar. Dia ke dalam rumahnya, dia ambil pecinya, dia punya peci nasional. Datang ke masjid, sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. Oh enak katanya. Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran.
Dia pijit beneran, enak pijit. Saya kasih minum, susu, saya cai semuanya, makan. Pas azan maghrib itu bapak hilang. Mana bapak Suroso tadi? Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dibilang, bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin, dipijit lagi. Hari kedua di sana, hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani pak, tapi ketika saya masuk masjid saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Sudah semua kami dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga. Salah masuk Islam. Kemarin saya diundang di Price Studio di acara hitam putih. Jadi pengujar semua takut mengundang. Dia bilang, jadi dari itu dakwah sama diskotik, di klub-klub, maksudnya dakwah kemana? Saya bilang, saya nggak berdakwah di sana, saya cuma datang saya ke sana, saya nggak bicara di sana. Kalau di diskotik nggak mungkin kita gimana mau ngomong hal-hal nggak kedengaran. Saya cuma duduk di sana, bikin suasana saja. Saya mencari saudara-saudara muslim saya di sana. Siapa? Alhamdulillah, saya nggak hitung berapa banyak orang mungkin yang bersyahadat melalui tangan ini. Wallahualam, saya nggak pernah hitung. Tapi banyak lah. Tapi nggak pernah sekalipun saya yang mendatangi orang kafir untuk masuk Islam, nggak pernah. Karena saya pikir hadirin, kalau kita menawarkan Islam kepada orang non-Islam seperti orang jual obat kurap, tapi dia kurapan. Siapa yang mau beli pak? Kita aja orang berteduh ke rumah kita, sementara atap rumah kita masih bolong. Saya lihat ada umat Islam hari ini tukang bohong, tukang tipu, orang Islam semua ini, semua orang semua pelacur, pezina, semua koruptor Islam. Gimana kita mau cerita indahnya Islam? Maka target pertama hadirin mulai saya dengar para ulama ahli dakwah, datangi orang Islam terlebih dahulu. Katakan kepada mereka, oh muslim, dia muslim, wake up, bangun, kamu jadi orang Islam, amalkan agamamu. Kalau kita udah tabur itu obat di kurat kita, orang tanya, kamu pakai apa? Sehingga orang pengen masuk Islam. Seperti sahabat. Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress, cewek-ceweknya itu muslim. Saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, bang, ada pengajian besok di masjid, datang bang. Kita makan-makan, minum-minum. Tapi saya malu ke masjid bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa bang. Sholat bang. Tapi dosa saya banyak bang. Kalau dosa bapak abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Tapi saya nggak pede, malu saya sholat bang. Abang kalau banyak dosa, malu sholat, seperti orang badannya kotor dengan penuh kotoran, bau busuk, tapi disuruh mandi dibilang, aduh saya malu mandi pak. Kenapa? Badan saya terlalu bau. Mesti kalau badan kita bau, mandi harus lebih lama, mandi harus lebih sering lagi. Maka kalau antum muda apa, jangan bicara tinggi-tinggi dulu pak, nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja, bang, saya ini suka main perempuan bang. Teman saya curhat, nggak bisa hilang bang. Pokok kamu sholat ya, tutup aibmu, sholat saja. Saya masih suka khamar bang, narkoba bang, sholat. Saya jualan ganja bang, sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Kita tidak sempurna. Kita banyak dosa. Kita banyak salah. Jadi yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua. Termasuk saya. Kenapa? Kita punya syahwat tiap saat dengan maksiat. Meskipun dosa kita beda-beda, tak sama. Tapi mentang-mentang dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik. Dosa lu nggak keren bro. Dosa gua dong, mantap. Enggak. Ini ibu-ibu lihat temannya belum pakai hijab. Ibu udah pakai hijab syar'i. Wah, gede hijab. Kau nggak paham agama. Itu tidak berhijab, satu dosa teman kita Allah perlihatkan di mata kita. Tapi berapa banyak dosa kita Allah tutupi. Jangan ada gara-gara hadir mulai dosa kita berbeda lalu kita merasa lebih baik. Saya berpegang kayak gini bukan berarti saya lebih baik, karena dosa saya banyak.
Saya berharap sama Allah mudah-mudahan dengan cara berpakaian kayak gini diejek-ejek orang, dimalui orang, nanti masuk surga. Karena Nabi berjanji, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'itu jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama-sama denganku di dalam surga. Siapa yang masuk surga? Ilmu tidak ada. Saya bukan ustaz, Pak. Wallahi saya bukan ustaz. Bukan. Itu ayat-ayat yang itu selama saya hafal itu. Wah, ini lama-lama hafal itu. Ini ustaz-ustaz banyak di sini beneran, ustaz beneran. Tapi mudah-mudahan dengan pura-pura jadi ustaz nanti jadi ustaz beneran. Amin. Kawan saya pura-pura jadi banci, jadi banci beneran.